Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresio Gunawan dengan MPM 25 100 10421 dan dari program studi teknik informatika dan dari kelas 4B non-regular Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Pada kesempatan ini juga kita akan langsung melakukan coding dan membedah struktur pembuatan dari aquashop atau sistem toko akuarium dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nantinya program ini akan terdiri dari beberapa struktur file. Oke, jadi supaya tidak buang-buang waktu, mari kita mulai. Baik, kita langsung mulai. Kita buka aplikasi NetBeans terlebih dahulu, kemudian klik file. Kita pilih new project, kemudian untuk projects-nya kita pilih Java application, klik next. Project names-nya saya tulis product sebagai superclass-nya, kemudian klik finish. Sini telah terbuat kelas public bersifat public, namanya product. Oke, langsung kita eksekusi public class product, kemudian kita masukkan atribut-atributnya. Pertama private, string, tipe datanya product, kemudian private, tipe data string, nama product. Tipe datanya double untuk harga, kemudian private integer untuk jumlah stok. Kemudian lanjut kita ke constructor. Constructornya di sini public product, masukkan tipe datanya kode product. Nama produk ya, nama produk, nama produk, kemudian untuk harga dengan harga, kemudian stok untuk stok. Oke, sekarang di sini sudah constructor, kita lanjut ke accessor. Kita gunakan getter, get, ambil kode produk, kemudian dia mengembalikan nilai dari kode produk. Kita masukkan ini kan kode produk, selanjutnya nama produk, get nama produk, return dari nama produk, kemudian public, selanjutnya itu harga dengan tipe data double, public double, get harga, return
Sekarang kita lanjut, kita gunakan setter, mutator, public void, setter, set dari kode produk, nah tipe datanya string, kode produk, this kode produk, kode produk. Kita lanjut public void, sorry ini nggak pakai titik, public void. Kemudian setelah set kode produk, kita lanjut ke nama produk, set nama produk. Kita ingat lagi tipe datanya string, string nama produk, this nama produk dengan nama produk. Oke. Kemudian kita lanjut ke harga, public void set harga, tipe datanya double. Kita lakukan percabangan sini, kayak if else, jika harga itu sama dengan lebih dari atau sama dengan 0, maka selain dari itu harga tidak boleh kurang, kirim alert dari 0. Harga tidak boleh kurang dari 0. Lanjut public void set stock, untuk memasukkan stok kita integer, jikalau stok itu lebih dari sama dengan 0, stok munculkan alert, stok tidak boleh kurang dari 0. Sekarang kita lanjut ke metode untuk menampilkan data. Public void untuk menampilkan informasi. Gunakan sout, batasnya sini kita munculkan pertama itu kode produknya dulu, kita panggil di sini kode produk. Kode produk, nama produk, lanjut
harganya. Stok. Kita kasih bola ke sini biar rapi. Oke, sudah selesai untuk produk Japa. Baik, di sini dapat kita lihat untuk kelasnya itu adalah dengan nama produk. Ini adalah super kelas atau kelas induk. Nantinya super kelas ini akan memiliki kelas-kelas induk, yaitu ikan, kemudian akuarium, dan juga pakan. Nah, semua produk ini mempunyai data yang sama. Kemudian di sini dapat kita lihat ada encapsulation. Nah, di sini ada kode produk, nama produk, harga, dan juga stok. Nah, mengapa kita buat private? Karena data ini diharapkannya tidak boleh diubah sembarang oleh kelas lain. Nah, misalkan tidak boleh, misalkan produk titik harga, kemudian minus 1000. Nah, jadi harus melalui yang namanya di sini untuk set itu yaitu setter. Jadi mengapa ada namanya kode produk? Nah, supaya transaksi ini menjadi lebih realistis. Nah, misalkan nanti kita beri nama kode dari produknya, misalkan untuk ikan IK001. Nah, daripada sekedar nama. Kemudian ada constructor. Di sini constructor yaitu public product. Nanti public product ini berfungsi untuk misalkan kita mau menambahkan produk baru. Nah, jadi nanti pengisiannya dimulai dari kode produk, nama produk, harga, dan juga stok yang ada di toko. Constructor langsung mengisi dari seluruh atribut yang ada di sini. Kemudian sini juga include getter. Misalkan produk getter get harga, produk get harga. Di sini maksudnya adalah mengambil nilai dari harga, bukan maksudnya mengubah data. Kemudian sini ada setter juga untuk mengubah harga. Kemudian di sini kita lakukan validasi dengan percabangan if harga lebih dari sama dengan 0. Karena kalau misalkan harga negatif itu sangat tidak masuk akal. Nah, begitu pula juga stok. Nah, kemudian di sini ada metode dari tampil info. Nah, fungsinya ini di sini full sistem outprint yang gunanya untuk menampilkan informasi-informasi yang sudah diinput sebelumnya. Nah, nanti metode ini akan di override, misalkan super class, kode produk, nama produk, harga, dan juga stok. Sedangkan nanti ada di ikan, nanti ada data-data ikan yang kita akan buat mulai dari kode produk, nama produk, harga, stok, maupun jenis air. Baik, selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan klik kanan, pilih new, kemudian job class. Sini class name-nya adalah ikan. Kemudian klik finish. Di sini kita hapus komentar-komentar yang tak diperlukan. Baik, pertama di sini ada public class ikan. Kepanjangan turunan dari kelas superclass tadi yaitu produk. Kemudian kita masukkan dulu atribut-atributnya. Di sini kita masukkan jenis air, kemudian warna, ukuran ikan, kemudian warna dari ikan.
masuk ke constructor, public ikan string kode produk, kemudian string nama produk ini kita panggil dari subclass tadi yaitu produk, kemudian double untuk harga, kemudian integer untuk stok, dan kemudian kita masukkan string jenis air, string ukuran, string warna. Dan kita panggil constructor superclassnya, super kode produk, kemudian nama produk, harga, dan stok. This jenis air, ini jenis air, kemudian ukuran, dan warna. Kemudian kita gunakan getter public, tipe datanya string, dapatkan jenis air, kita buat getter return jenis air, kemudian string get ukuran, return ukuran, lanjut ke warna, public string datanya get warna, selesai getters, kemudian kita akan setter set dari jenis air, datanya string, this jenis air, jenis kemudian set untuk ukuran, ke data string, ukuran, this ukuran. Sekarang warna, point, set, warna, karena tadi string ke datanya. Sekarang kita masuk ke polymorphism untuk override. Di sini kita gunakan override untuk munculkan info dari data yang ada, tampil info, kita
produk, kode produk, nama produk, harga pakai satu ini get harga, kemudian setelah harga stok get stok. Oke, baru kita munculkan yang ada di ikan, itu dimulai dari jenis air, kemudian ukurannya, kemudian warna. Kode produk, get nama produk, get harga, get stok, jenis air, ukuran, warna. Sekarang kita tambahkan pembatas. Dan sudah selesai untuk ikan.java, merupakan turunan dari superclass yaitu produk, dan ikan ini adalah induk dari superclass dari produk. Baik, ini dapat kita lihat, saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah inheritance atau pewarisan, di mana public class ikan extends dari produk. Nah, kata extends berarti kelas ikan ini mewarisi dari seluruh dari isi dari kelas produk. Jadi artinya kelas ikan tidak perlu lagi memasukkan lagi atau menjabarkan lagi di sini variabel-variabelnya, mulai dari kode produk sampai stok tadi, kemudian getter dan juga setter yang telah dibuat, kemudian constructor dasar dan juga tampil informasinya. Nah, hal-hal tersebut sudah diwariskan. Nah, kemudian kedua di sini ada atribut. Atributnya atribut tambahan dari ikan itu yaitu jenis air, ukuran dan juga warna. Misalkan nanti kita isi nama produknya itu nama ikan cupang, misalkan jenis airnya air tawar atau air laut dan sebagainya. Kemudian juga ukurannya di sini pakai string. Nanti kita tuliskan juga satuan dari panjang ikannya, nanti dari satuannya cm maupun meter. Kemudian warna tentu pakai string, karena contohnya misalkan putih merah warnanya atau biru dan sebagainya. Kemudian di sini ada constructor public ikan. Jadi constructor menerima kode produk, kemudian nama produk, harga, stok, jenis air, ukuran dan warna. Nah, kenapa di sini kita lihat menggunakan super? Super ini digunakan untuk memanggil constructor dari milik produk. Jadi alurnya ini adalah new ikan, kemudian constructor ikan, super ini, kemudian kode produk itu akan tersimpan sampai ke stok, kemudian kembali lagi ke constructor ikan, kemudian baru yang ada di atribut ini ikan, jenis air, ukuran dan warnanya akan disimpan. Jadi constructor kelas induk yang terlebih dahulu yang dieksekusi atau bekerja lebih dulu. Kemudian getter, di sini getternya contohnya dapat kita lihat get jenis air, ukuran maupun warna. Ini untuk mengambil isi dari atribut. Kemudian setter, ada set jenis air, set ukuran, set warna. Sini untuk mengubah data dari jenis airnya, kemudian ukuran dan hingga warnanya. Kemudian di sini ada polymorphism. Ini adalah bagian yang sangat penting. Bisa kita lihat di sini override.
kemudian public tampil info. Jadi metode ini menggantikan override metode dari tampil info yang ada di kelas produk. Jadi di kelas produk outputnya nanti ada kode produk, nama produk, harga maupun stok. Sedangkan pada kelas ikan nanti ada jenis air, ukuran dan warna. Jadi di sini akan tampil semua gabungan dari data yang ada di produk maupun juga ikan. Karena isi metode ini berbeda walaupun namanya sama, inilah yang bisa kita sebut dengan polymorphism, yaitu melalui metode overriding. Dan di sini kenapa menggunakan getter? Kenapa tidak langsung saja misalkan kode produk, di sini kode produk atau nama produk? Nah, karena atribut di kelas produk itu bersifat private. Atribut private ini tidak boleh diakses langsung oleh subclass. Maka jadinya kita ngambil nilainya dulu melalui getter. Get nama produk, get nama kode produk maupun get harga. Jadi hal ini menunjukkan bahwa encapsulation itu tetap diterapkan pada file ikan.java ini. Baik, untuk selanjutnya kita klik di projects. Di projects kemudian kita tambahkan kelas baru yaitu aquarium. Klik kanan pada mouse kalian, kemudian new, Java class. Kemudian kita masukkan nama kelasnya yaitu aquarium untuk package-nya dari produk. Biasa kita hapus komentar yang dirasa tidak diperlukan. Ini package produk. Di package produk itu nama kelasnya aquarium, extends dari produk. Kemudian kita masukkan atribut-atributnya yaitu tipe datanya string, mulai dari ukuran. Ukuran yang dimaksud itu adalah ukuran dari akuarium. Kemudian bahan dari akuarium. Kemudian bentuk dari akuarium. Sekarang kita masukkan structure. Objek akuarium, string, kode produk, karena kita merupakan anak dari induk kelas produk. Kita masukkan informasi-informasi yang ada di produk, kode produk, kemudian nama produk, kemudian untuk tipe data double, harga, kemudian integer untuk stok, kemudian string ukuran, string bahan, dan terakhir string bentuk. Super class itu kode produk, nama produk, harga, stok, kemudian dis ukuran, kemudian kita lanjutkan ke getter. Untuk mendapatkan ukuran dan mengembalikan string get
dari bentuk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke setter. Public void set ukuran string ukuran, kemudian this ukuran dengan ukuran. Kemudian yang di set adalah bahan, string bahan. Lanjut, yang di set adalah bentuk. Tipe data ini string bentuk, this bentuk, baik. Nah, sekarang kita gunakan override method untuk menampilkan info. Public void tampil info. Kemudian kita sistem print out learn. Sini data aquarium. Pertama kita tampilkan kode produk dari akuarium. Kemudian nama produk, harga, kemudian stok. Stok. Nah, baru kita masukkan yang ada di akuarium, yaitu pertama ukuran dari akuarium, ukuran, kemudian bahan, bentuk. Kita manggil atribut, jadi tidak perlu lagi menggunakan tanda kurung. Tanda kurung ini hanya berlaku apabila ada memanggil dari getter. Kemudian
sudah selesai. Mohon maaf, di sini pembatasnya. Kita coba buat. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita sudah selesai melakukan pembuatan kelas dari akuarium. Baik, di sini ada public class aquarium extends product. Ini adalah salah satu bentuk dari inheritance. Artinya kelas dari akuarium ini mewarisi semua atribut yang ada dari atribut maupun metode yang ada pada kelas produk. Nah, jadi kita tidak perlu lagi seperti saya sampaikan sebelumnya memasukkan kembali apa-apa saja yang di produk seperti kode produk, nama produk hingga ke stok, dan juga setter dan juga getter. Kemudian di sini ada atribut baru, yaitu ukuran, bahan, dan bentuk dari akuarium. Kemudian constructor. Sini ada constructor. Digunakan untuk mengisi seluruh data saat objek tersebut dibuat. Jadi nanti code ini akan membuat objek, misalkan new aquarium, kemudian bisa kita isi kode produk hingga bentuk dari akuarium. Kemudian di sini ada super. Super ini memanggil constructor milik dari produk. Jadi pertama urutannya adalah akuarium itu dibuat, kemudian ada melalui constructor akuarium, kemudian super, kemudian constructor produk, kemudian mengisi kode produk hingga stok. Kembali, kemudian mengisi kembali apa-apa saja atribut yang ada di akuarium, mengisi ukuran, bahan, dan juga bentuk dari akuarium. Kemudian di sini ada getter. Di sini digunakan untuk mengambil ukuran dari akuarium. Kemudian sini get bahan untuk mengambil bahan dari akuarium, dan get bentuk untuk mengambil dari bentuk akuarium. Kemudian di sini ada set. Set ini digunakan untuk mengubah ukurannya, untuk set ukuran, set bahan untuk merubah bahan, set bentuk untuk merubah bentuk, data bentuk. Nah, di sini juga ada polymorphism dengan metode operate dan tampil info. Nah, di sini fungsinya adalah menggantikan metode pada superclass. Nah, kalau objeknya adalah akuarium, maka output akan menjadi muncul dari kode produk, nama produknya, hingga ke bentuk akuarium. Nah, sedangkan objeknya itu adalah ikan. Nah, jadi Japa akan memanggil tampil info ini milik kelas ikan. Nah, inilah yang disebut dengan polymorphism. Itu jikalau kodenya, jika objeknya adalah akuarium seperti ini, maka nanti akan menampilkan informasi milik dari akuarium. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke akan.japa. Kita akan membuat file atau kelas dari akan. Klik kanan, masukkan Japa class. Di sini akan. Klik finish. Kita hapus komentar. Dirasa tidak diperlukan. Di sini public class pakan, ingat extends dari produk. Sekarang kita masukkan atribut-atributnya. Extends product. Kita masukkan atributnya. Private. Di sini kita masukkan jenis pakannya apa? Jenis pakan. Kemudian berat dari
pakan, kemudian tanggal kadaluarsa dari pakan. Ini ada masalah. Sini sudah ada 3 atribut, kemudian kita masukkan constructor, public pakan, masukkan yang ada di produk, mulai dari kode produk, nama produk, kemudian harga, kemudian stok, kemudian jenis pakan, berat, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian dari jenis pakan, Oke, sekarang kita lanjut ke getter. Return tanggal kadaluarsa. Oke, sekarang kita masuk ke setter. Lanjut, perlu set berat, ini menggunakan string karena nanti bisa kita masukkan satuan dari berat
satuan dari berat pakan. Lanjut tanggal kadaluarsa. Oke, sekarang lanjutkan dengan polimorfisme. Bikin metode untuk menampilkan informasi yang terkandung dalam akuarium. Maksudnya data pakan. Jadi metode dari tampil info ini untuk menampilkan data pakan dimulai dari kode produk, kita panggil dari get kemudian nama produk, kemudian harga, stok, sekarang kita tampilkan informasi dari pakan, mulai dari jenis pakan, kemudian berat, dan tanggal kadaluarsa. Terakhir pembatas. Oke, sekarang sudah selesai untuk pembuatan dari kelas pakan. Oke, sekarang sudah beberapa ada produk kita, yaitu ikan. Kita jualan ikan dan juga pakan. Kemudian kita lanjut ke proses transaksi. Jadi kita bikin kelas transaksi, klik kanan, new, coba kelas, dan transaksi, klik finish. Sekarang di sini ada public class transaksi. Di sini terpisah karena ini bukan merupakan bagian dari produk. Sekarang kita masukkan atribut-atributnya. Private,
transaksi, daftar produk, new produk, dan jumlah beli, jumlah item, kita set mulai dari 0. Oke, kita lanjut ke tahap penambahan produk. Tambah produk, integer jumlah, kemudian kita gunakan if jikalau jumlah item itu lebih dari daftar produk, banyaknya dari daftar produk, daftar produk, item, ya, total belanjanya adalah jumlah harga diambil dari getter, kemudian dikalikan dengan jumlahnya berapa. Else akan munculkan pesan berupa transaksi sudah penuh. Sekarang kita lanjut ke getter dari total belanja. Kemudian kita buat fungsi dari cetak struk. Cetak struk ini kita menampilkan dengan print sistem out println. Struk pembelian for ini sama dengan 0, jumlah item. Kemudian kita tampilkan di struknya produk, daftar produknya apa saja, get nama produk,
kemudian harga, kemudian jumlah untuk subtotal pembelanjaan, daftar produk, get harga, harganya dikalikan jumlah beli. Tampilkan hasilnya subtotal sekian ribu. Lagi subtotalnya. Sekarang transaksi. Jadi di sini kita ada menyimpan data produk, kemudian menyimpan data jumlah beli, kemudian ada atribut jumlah item dan juga total belanja. Di sini bukan string, artinya array ini berisi objek dari produknya. Nah, jadi misalkan nanti ada transaksi tambah produk cupang sebanyak 2. Nah, jadi objek cupang itu dimasukkan ke array. Ini menunjukkan penggunaan dari objek. Kemudian di sini ada produk, daftar produk. Produk 20 dan juga ada jumlah beli juga. Di sini ada rubric array langsung terpenuhi di sini. Kemudian ada constructor, public transaksi, public class transaksi. Nanti akan berisi daftar produk, jumlah beli, jumlah item, dan total belanja. Kemudian di sini ada perulangan juga disertakan. Sini digunakan untuk mencetak semua barang. Jadi rubric looping di sini dipergunakan. Jadi di sini ada juga selection. Sini ada selection, kita lihat if jumlah item itu kurang dari banyaknya daftar produk, maka tulisannya transaksi sudah penuh. Kemudian sini ada beberapa perhitungan sederhana juga. Contohnya di sini untuk menghitung total pembayaran. Jadi total belanja itu adalah dari harga produk, kita gunakan getter untuk mengambil nilai dari harga, kemudian kita kalikan dengan jumlah item. Jadi nanti akan muncul total dari pembayaran kita belanja. Nah, kenapa di sini meminta array?
Jadi kita gunakan yang ini untuk menampilkan array. Ini saya mau melakukan penambahan dari fitur dari transaksi ini. Nanti diharapkan transaksi.java ini nanti akan bertugas mengolah transaksi, menambah produk, mengecek stok, mengurangi stok, menghitung subtotal, menghitung total, menghitung diskon, menghitung total bayar, mencetak struk dan mereset transaksi. Mencetak struk dan mereset transaksi. Nah, agar fungsi transaksi ini lebih maksimal. Nah, jadi pertama kita lakukan penambahan produk ke transaksi. Sini ada, tapi berapa kita modifikasi. Sini kita masukkan tipe datanya boolean. Kemudian fungsi memeriksa stok barang. Jadi kita gunakan if jumlah lebih dari produk get stock cetak kan stok sekian, dan kita panggil jumlahnya, stok nama produknya. Misalkan stok ikan ini tidak mencukupi misalnya, berarti tambah sini tidak mencukupi. Oke, mencukupi, return false. Sekarang kita mengecek kapasitas dari array dengan if jumlah item lebih dari sama dengan daftar produk length. Sistem println out sini transaksi sudah penuh. Sini return false lagi. Dan sini kita lanjut dengan menyimpan produk dengan daftar produk. Arraynya jumlah item dengan produk, kemudian jumlah beli, jumlah item, kemudian sini menghitung total juga. Kita ganti guys, menghitung total belanja sama dengan produk get harga dikalikan dengan jumlah. Ini sudah sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita lakukan pengurangan stok karena stok akan berkurang jikalau sudah dibeli produknya. Jadi dengan set stok itu produk get stoknya akan kita kurangkan dengan jumlah yang telah dibeli. Baru kita masuk ke get.
filter, mulai dari get daftar produk, get daftar produk, kembalikan daftar produk, kemudian get jumlah beli, jumlah beli ini integer tipe datanya, oke. Kalau sudah jumlah beli, tambahkan jumlah item, oke. Di sini public double get total belanja untuk mengembalikan hasil dari total belanja. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan diskon. Public karena mungkin desimal nantinya hasilnya akan menggunakan tipe data double. If total belanja itu lebih dari atau sama dengan 500.000, kembalikan total belanja, hasilnya total belanja dikalikan dengan 0,10. Oke, dan return 0. Sekarang masuk ke total bayar, public void public tipe data double get total bayar, total belanjaan kita dikurang dari diskon kalau ada. Kemudian masuk ke cetak struk pembeliannya, masukkan jumlah item, kita bisa masukkan biar lebih cantik lagi, kita atur headernya, line header, struk pembelian Aqua Shop, kita copy aja, dan sudah tepat. Sini double subtotal daftar produk,
get harga, jumlah beli, masuk ke sini. Kita memulai produk, harga, jumlah, kemudian subtotal, total langsung aja kan sudah dibuat sebelumnya. Subtotal dalam rupiah, subtotal rincian dari total belanja. Total belanja dalam rupiah, kemudian diskonnya dapat dari perhitungan diskon. Kemudian total bayar, kita gunakan getter dari total bayar. Kemudian kita supaya cara kerjanya itu ketika orang membeli, kemudian begitu selesai transaksi dan beralih ke pelanggan berikutnya, kita bisa melakukan reset transaksi menjadi 0. Jadi kita bikin metodenya reset transaksi. Daftar produk, length, mulai dari daftar produknya, reset jadi 0 di awal, kemudian jumlah beli, kemudian jumlah dari item jadi 0, dan total belanja jadi 0. Baik, untuk transaksi sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bagian main dari aplikasi atau program dari Aqua Store. Klik Java Class, kemudian ketikkan main, dan sini package product. Kita mulai dari import dulu libraries yang digunakan. Java util input mismatch exception.
Oke, lanjut. Koma. Sekarang kita lanjut public plus min. Public static void min string. Dan kita mulai untuk membuat objek produk. Objek pertama yaitu ikan yang pertama, mengisi data dari kelas ikan. Ikan 001, namanya ikan cupang half moon. Ikan cupang half moon. Sini ikan cupang half moon. Kemudian sini dua, harganya 25.000. Untuk stoknya ada 15 ikan. Kemudian di air tawar, jenis airnya, kemudian akuariumnya 5 cm dan warnanya warna merah. Maksudnya jenis airnya air tawar. Ini masih cakupan ikan, jadi pembahasannya ini adalah merupakan panjang dari ikan cupangan 5 cm dan warnanya adalah merah. Sudah, sekarang kita lanjut lagi ke objek yang kedua, ikan 2. Sini new ikan. Kedua, kode produknya, kemudian nama ikan kedua ikan koi. Harganya 80.000. Untuk jumlah stok 10. Jenis airnya adalah air tawar. Untuk panjangnya itu kisaran 20 cm. Warnanya adalah putih merah. Kemudian kita coba tambahkan untuk objek dari akuarium. Akuarium 1. Saya buat aja kodenya AQ01. Kemudian sini nama akuariumnya akuarium mini. Produknya harganya 250.000. Kemudian stoknya 5 buah. Untuk panjangnya itu 40 cm. Bahannya kaca.
bentuknya persegi. Coba kita cek dulu di akuarium. Sini diminta setelah bentuk ukuran bahan bentuk, ukuran bahan dan bentuknya persegi. Oke, sekarang kita masukkan lagi akuarium yang kedua. Kita menambahkan objek di dalam akuarium yang kedua. Sini akuarium kedua kita beri nama akuarium jumbo. Kemudian harganya 450.000. Untuk stoknya ada 3, lebarnya 100 cm, bahannya akrilik, bentuknya itu adalah persegi panjang. Sekarang kita masukkan dua objek kepada pakan yang pertama. Pakan itu diminta masukkan jenis pakan, berat pakan, dan tanggal kadaluarsanya. Kita masukkan dulu kode produk. Pakan 1, pelet premium, harganya 35.000. Stoknya kita masukkan 25, jenisnya pelet. Jenis pakan pelet. Kemudian beratnya itu 500 gram. Sini tanggal kadaluarsanya misalkan 12/12/2027. Sekarang kita masukkan lagi pakan yang kedua. Kodenya, kemudian nama barangnya cacing freezer. Kemudian di sini harganya 45.000. Stoknya 12. Jenisnya itu frozen, bentuknya frozen food. Foodnya untuk ikan. Frozen food. Beratnya 250 gram. Tanggal kadaluarsa agak lama masih simpannya, kita coba. Ceritanya dibuat pengawet makanan. Kemudian di sini telah dimasukkan juga hingga pakan kedua. Sekarang kita lanjut ke objek dari transaksi. Cek transaksi. Oke, sini transaksi.
buat menu utama dulu. Gunakan while. Aquashop Banjarmasin. Shop Banjarmasin. Shop Banjarmasin. Oke. Lanjut, satu kita buat menu buat transaksinya. Pertama yaitu melihat daftar produk yang ada. Nanti akan muncul pilihan-pilihan produk kita yang tersedia. Kemudian ada fitur menu dari beli produk. Untuk beli produk nanti akan dikelola di sana. Kemudian cetak struk. Setelah cetak struk, sekarang menu keempat yaitu keluar. Sini gunakan try. Minta untuk memilih menu. Nanti kirim jawabannya itu menggunakan angka saja. Try berarti harus pasangannya catch. Dapatkan input mismatch, exception E. Input harus berupa angka. Input X line continue. Switch menu. Oke, sekarang kita lanjut ke menu-menunya. Itu case pertama. Case 1. Kalau kirim string 1 untuk menampilkan data yang pertama, maksudnya ini adalah mewakili indeks. Ikan 1 kita tampilkan info, itu seterusnya.
kita copy saja biar cepat. Sini 2, sini ikan yang kedua, dan tampilkan infonya. Kemudian akuarium, akuarium 1, tampilkan infonya. Lanjut, yang keempat, akuarium yang kedua, kemudian yang kelima, akuarium pakan 1, kemudian pakan 2. Kemudian break, kita buat case yang kedua. Case 2. Pilihan produk, kemudian untuk case 2 itu beli produk menunya. Beli produk, ini ada pilihan-pilihan langsung. Ikan cupang salmon, kemudian kedua ikan koi, ketiga akuarium, keempat ada premium, keempat akuarium jumbo, kemudian 5 itu pelet premium, kemudian keenam cacing frozen, cacing freeze, ceritain mereknya, cacing freeze. Kemudian try, pilih produk, produk, input, next, purchase,
untuk akuarium yang satu. Akuarium satu jumlah break. Kemudian keempat, akuarium kedua. Kemudian pakan satu. Pakan dua. Untuk case yang kanan. Oke, sudah sampai case 6. Pakan 2 jumlah. Defaultnya. Selain dari itu, maka produk tidak tersedia. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke pilihan menu yang ketiga. Case 3. If transaksi get jumlah item itu sama dengan 0, maka keluarkan pesan bahwa belum ada transaksi yang direkam. Else transaksi cetak struk. Setelah itu maka dia akan mencetak struk. Kita akhiri dengan break dan masuk ke case yang keempat. Case keempat, cukup pesan. Terima kasih telah berbelanja di Aquashop. Selain dari itu, maka menu misalkan dia lebih dari 4,
kembalikan di sini untuk nama metodenya tidak sama. Di sini dia menggunakan tampil info. Di sini tampil info. Di sini ada beberapa error. Jadi di sini kita perlu menambahkan objek dari scanner. Sekarang sini tambahkan ikan satu new ikan. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi scanner input untuk membaca inputan. New scanner system masuk ke ikan. Kita coba jalankan dulu. Ctrl S. Clean. Kita coba pilih menu, misalkan lihat daftar produk. Ini ada daftar produknya, mulai dari data ikan, akuarium, data pakan. Misalkan kita coba membeli produk, misalkan saya beli ikan cupang, jumlah beli 2, kemudian saya pilih pelet premium, saya beli 2 juga. Kemudian kita coba cetak struk. Sini sudah ada struknya. Kita tadi beli ikan cupang half moon sebanyak 2 buah, kemudian di pelet. Di total belanjanya itu 120.000. Diskonnya tidak ada, untuk total bayarnya 120. Baik, di sini ada package dan import. Di sini import library. Package product itu gunanya untuk menunjukkan kelas main itu di bawah dari package bernama product. Nah, kemudian scanner sini digunakan untuk menerima input dari keyboard yang kita masukkan. Kemudian sini ada input mismatch exception, digunakan untuk menangani kesalahan apabila pengguna memasukkan input yang bukan angka. Jadi sini ada sudah mencakup konsep package dan juga import library. Nah, kemudian sini ada method main. Method main, kelasnya main. Sini method main merupakan titik awal atau entry point ketika program dijalankan. Jadi semua proses program dimulai dari metode ini. Nah, kemudian sini membuat scanner input, scanner baru digunakan untuk membaca input dari pengguna. Contohnya di sini bisa kita lihat di bagian menu. Di sini kan ada pilih menu. Di
sini dia akan membaca yang diinputkan oleh user. Nanti angka 1 dibaca menggunakan input text in. Kemudian membuat objek. Di sini dapat kita lihat objek-objeknya. Mulai dari objek ikan, kita tambahkan beberapa objek, 2 buah masing-masingnya, kemudian akuarium, 2 buah objek, kemudian pakan, itu 2 objek. Nah, ini dibuat beberapa objek dari kelas yang berbeda, yaitu kelas tadi, kelas ikan, akuarium, dan juga pakan. Kemudian di sini membuat objek transaksi, new transaksi. Nah, objek ini digunakan untuk mengelola seluruh proses transaksi. Misalnya tadi menambahkan produk, menghitung total, kemudian mencetak struk, dan menghitung diskon. Jadi di main Java ini gunanya hanya mengatur alur program saja. Kemudian di sini di variabel menu, menu digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan pengguna. Misalkan nanti ada 1, lihat daftar produk, menu yang kedua beli produk, menu ketiga cetak struk, kemudian 4 keluar dari program. Di sini kita menggunakan perulangan while. Tadi perulangan while. Sini gunakan agar menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Nah, jikalau tidak ada while ini, maka program itu akan langsung berhenti setelah 1 kali dijalankan. Nah, jadi ini merupakan bagian dari konsep looping atau perulangan. Sini menampilkan menu. Kemudian sudah try dan catch. Di sini gunakan untuk menangani kesalahan input dari pengguna. Misalkan di sini kan minta pilih menu itu kan berupa angka nih. Nah, jadi integer. Jadi harusnya pengguna tidak boleh memasukkan yang di luar angka. Misalkan abjad itu tidak diperkenankan. Maka tanpa ada try catch, maka program akan berhenti. Nah, jadi dengan adanya try catch, dia akan menampilkan pesan input harus berupa angka jikalau user memiliki kesalahan input berupa abjad atau alphabets. Kemudian di sini ada switch case. Untuk menu biasanya switch case itu familiar sekali untuk pembuatan menu. Jadi sini ada menunya dari case 1 sampai case 4. Sini untuk tampil info. Bagian sini merupakan bagian dari operating atau metode polymorphism. Di sini ada juga switch product. Switch product digunakan untuk menentukan produk yang dipilih. Kemudian di sini ada cetak transaksi. Dengan metode transaksi dari cetak struk, nama metodenya, dia akan mencetak struk, mencetak seluruh transaksi. Kemudian input close untuk menu keempat yaitu keluar, dimana program nanti akan ditutup. Demikian video saya mengenai pembuatan program dari Aquashop, penjualan ikan dan juga akuarium.